Pemirsa, meski Nadiem Makarim sudah diperiksa, arah penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek senilai 9,9 triliun rupiah masih belum mencapai babak penetapan tersangka. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum mantan staf sus Nadiem Makarim, Ibrahim Arif dan Fiona, yakni Indra Sihombing dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Boyamin dan juga Bang Indra. Selamat malam, Baik. Mbak Silvi. Ya, Bang Indra, saya mulai dulu ke Anda. Apa sejauh ini keterangan yang coba digali oleh penyidik Kejaksaan Agung terhadap dua klien Anda? Halo. Baik, saya jelaskan. Jadi begini, dua saksi yang sudah diperiksa waktu itu di Gedung Bundar itu menggali seputar masih tupoksinya mereka bekerja dengan siapa, tanggung jawab dengan siapa, apa yang dilakukan. Nah begitu. Jadi memang terkhususnya buat Pak Ibrahim, klien kami, dia itu bukan staf sus. Ini yang saya bantu luruskan, dia itu konsultan individu yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Nah, dia ini juga yang memberikan riset-riset terkait yang dibutuhkan Chromebook ini apa sih kelebihan kekurangannya, kemudian Windows ini apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah itu yang dikerjakan nanti oleh dia untuk sebagai riset untuk dipaparkan, disajikan kepada peserta-peserta rapat. Nah pengambil keputusannya itu bukan Fiona ataupun bukan juga terhadap Ibrahim. Jadi itu dipaparkan, diberikan kepada kementerian untuk dipilih mana yang terbaik dari riset-riset tersebut gitu. Kalau untuk sementara dari saya, gitu Mbak Silvi. Oke. Apakah memang sudah menjadi tugas yang dibebankan kepada Ibrahim dan juga Fiona untuk memaparkan, untuk melakukan riset, kemudian memaparkan mana di antara berbagai pilihan operating system yang terbaik? Apakah itu memang menjadi tupoksi mereka? Ya mereka ini kan diminta masing-masing, mereka kan punya tugas kerja masing-masing, tupoksi masing-masing, khususnya kayak seperti Mas Ibrahim, dia ini kan bagian riset untuk Chromebook ataupun juga untuk Windows, makanya dibuat dari hasil risetnya, itulah nanti dipaparkan di tanggal 6 Mei. Nah hasil pemaparan itu nanti itu belum final, itu masih lanjut lagi ke pertemuan tanggal 27 Mei, di situ juga ada pertemuan, ada dirjen, ada irjen, ada bagian lain-lain lah di situ masih ada pembahasan. Jadi mereka ini tidak lanjut setelah Mei, itu tidak ada yang lanjut, rata-rata itu di bagian masing-masing pimpinan di kementerian gitu loh. Oke. Itu. Jadi setelah kemudian dipaparkan pada bulan Mei itu, apa hasil rekomendasi atau kesimpulan yang disampaikan untuk menuju ke arah pembelian laptop yang mana itu, apa hasil risetnya? Nah, hasil risetnya itu klien kami nggak mengikuti sampai apa keputusan yang diambil, karena mereka itu hanya terlibat sampai bulan Mei, yang mana itu pemaparan itu jadi acuan. Pemaparan itu ada dua pilihan, itu tadi Chromebook kelebihan kekurangannya, termasuk juga Windows kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang mengambil bagian untuk dalam pengadaan ini itu ada di pimpinan masing-masing di kementerian. Nah, untuk dua saksi ini tidak ikut dalam tindak lanjut tersebut, itu yang paling kami perlu tekankan gitu. Gitu. Oke. Halo. Baik. Kemudian Bang Indra, berarti apakah klien Anda juga merasa ada yang janggal, kenapa mereka kemudian yang akhirnya diperiksa, ditanyai terus-menerus dan dikait-kaitkan dengan proses pengadaan Chromebook? Sebenarnya tidak merasa janggal, mungkin hanya namanya setiap manusia, tiba-tiba ada panggilan ataupun isu seperti ini, ya mereka menyikapi juga kok. Mereka juga bicara sama kami tidak takut, mereka itu kooperatif. Jadi mereka makanya mau datang, Pak Ibrahim, Bu Fiona, mereka mau datang dengan membawa berkas, mendukung lah untuk proses penyidikan di kejaksaan ini. Tidak ada pemikiran juga janggal kenapa mereka enggak. Mereka mensupport betul, makanya banyak juga dokumen yang sudah diserahkan kepada mereka tim kejaksaan gitu, Mbak Silvi. Oke. Sepengetahuan dua klien Anda, Bang Indra, sebetulnya keputusan terakhir untuk memilih laptop Chromebook itu ada di tangan siapa?
Kalau klien kami sih mereka nggak dilibatkan sampai ke sana, jadi mereka juga nggak tahu siapa. Ya harusnya pimpinan-pimpinan di Dirjen di Kementerian Pendidikan. Nah kalau mereka ini kan sebatas staf, kemudian satu lagi konsultan. Nah mereka itu nggak ikut sampai ke dalam keputusan Hmm, gitu. Mereka juga nggak baik. bisa bicara karena nggak mengikuti siapa yang mengambil keputusan. Oke, saya bergeser dulu ya ke Mas Boyamin dari Maki. Mas Boyamin, sejak kasus Chromebook ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei lalu, ternyata belum ada juga penetapan tersangka sampai sekarang. Apakah menurut Maki, Kejagung belum punya cukup bukti atau masih ada hambatan lain? Ada, ini kan hanya karena salah satu saksi belum bisa diperiksa saja. Kalau sudah yang CT itu diperiksa, saya yakin sudah ada. Kejaksaan Agung nggak punya gambaran kok siapa yang diduga pelaku atau yang diduga bertanggung jawab terhadap proses pengadaan ini. Karena prinsipnya kan pengadaan itu sederhana aja, tidak boleh mengarah atau bahkan menyebut merek tertentu. Gitu loh. Justru hanya boleh menentukan spesifikasi yang secara umum yang kegunaannya gitu. Nah, ini kan bahkan sudah seakan-akan versi saya sejak awal sudah ditentukan sistemnya dan itu menuju arahnya hanya satu merek gitu. Bahkan sistemnya sistem yang dari satu perusahaan itu. Gitu. Jadi ini yang sangat mestinya mudah digali gitu. Karena siapa yang menentukan ini terhadap proses ini? Karena awalnya kan kajiannya itu adalah berbasis macam-macam yang bisa seluruh aplikasi dan segala macamnya dan tidak pakai internet pun bisa gitu. Bahkan digitalisasi itu seingat saya Pak Menteri Nadiem Makarim itu pernah menyebut itu justru untuk daerah di luar kota gitu. Artinya yang digitalisasi pemerataan pendidikan itu di situ gitu. Nah, apakah itu pernyataannya bahwa itu menteri sebelumnya atau dia, tapi sebenarnya Pak Nadiem Makarim kan pernah menyebut itu. Nah, kalau dalam posisi ini kemudian juga diduga tidak ada tender gitu. Nah, ini kalau sudah disebut merek kan seakan-akan bisa nggak tender karena kalau memang itu terhadap berkaitan dengan suatu jenis produk gitu, misalnya mobil begitu, kalau toh itu menyebut merek X gitu ya ke perusahaan langsung misalnya belinya gitu. Jadi dan itu harga yang rumuskan berarti harga yang betul-betul mendasar gitu. Ya artinya udah potong diskon, potong apa macam. Nah, diduga ini harga juga ada selisih gitu. Juga ini yang perlu dugaan-dugaan ini perlu didalami oleh Kejaksaan Agung. Ya tetap asas praduga tidak bersalah. Tapi gini Silvia, saya hanya mencontohkan di kementerian lain. Itu diduga bahkan seorang ajudan aja bisa mempengaruhi banyak hal dan juga mengatur hal. Dan ketika ajudan itu termasuk ikut terseret kasus hukum dan di penjara, setelah keluar penjara masih bisa dia memblackmail orang-orang lain yang diduga menerima juga gitu. Ini betapa peran ajudan itu, staf khusus juga begitu. Di kementerian yang lain itu malah diduga dapat ini jatah-jatah proyek A, B, C gitu, ada berbagai itu. Kunci persoalannya staf khusus itu alasan yang dipakai adalah untuk memotong atau memecahkan birokrasi yang rumit katanya. Tapi nyatanya diduga banyak negatifnya gitu. Karena kemudian seperti lebih berkuasa dari pejabat struktural. Misalnya dirjen, sekjen, atau bahkan inspektorat jenderal begitu. Dan ini yang menurut saya malah justru memperburuk tata kelola pemerintah kita gitu, Silvia. Masih. Oke, baik. Bang Indra, kalau tadi Mas Boyamin mengatakan sebetulnya di kementerian lain saja seorang ajudan bisa punya peran untuk mempengaruhi sebuah keputusan ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan klien Anda yang merupakan dulu staf khusus, sejauh mana sih peran dari klien Anda untuk bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi sebuah keputusan apalagi sampai proses pengadaan barang? Ya, saya bantu jawab. Mungkin itu di kementerian lain mungkin ya prakteknya mungkin seperti itu. Tapi pada umumnya berdasarkan keterangan dari klien kami mereka tidak ada pengaruh ataupun punya power untuk menentukan hal-hal seperti ini karena begitu mereka melakukan riset masing-masing tidak hanya condong ke satu riset. Jadi ada 2 riset yang dibahas kok, bukan hanya satu, kecuali satu oke memang udah diarahkan, tapi ini 2. Artinya apa? Dua hal yang udah diriset yang diberikan kepada kementerian untuk dibuat keputusan. Nah, menurut saya kalau keterangan seperti ini kan tidak ada condong satu memihak ke siapa, hanya sudah dilakukan 2 riset Chromebook dan
Windows. Dua-duanya dilakukan kok. Kecuali tidak dilakukan, mungkin bisa dikategorikan itu condong ke arah satu pesannya gitu. Jadi untuk itu makanya em, makanya klien kami sudah jelas menyampaikan hasil dari risetnya itu adalah bukan hanya satu produk tapi dua produk. Jadi tinggal yang membuat keputusan adalah kementerian sendiri, pimpinan-pimpinan. Jadi klien kami ini nggak bisa ikut apapun, andil intervensi apapun dia tidak bisa. Gitu. Mhm. Gitu. Sebetulnya alasan yang membuat akhirnya dilakukan riset lagi, padahal sebelumnya sudah ada kajian katanya yang mengatakan bahwa sebetulnya memang Chromebook itu tidak cocok. Kemudian akhirnya tetap dilakukan riset lagi sampai akhirnya diputuskan Chromebook yang dibeli. Itu bagaimana prosesnya sampai kemudian ada keputusan untuk kita lakukan riset lagi, kita lakukan kajian lagi? Oke, terkait Chromebook itu kan di zaman menteri sebelumnya jelas itu untuk 3T, daerah tertinggal dan sebagainya. Nah itu program menteri sebelumnya. Nah program dari yang baru katakan Menteri Nadiem sebelumnya itu berbasis internet. Ada dua program yang berbeda. Jadi bukan terpatok dari program itu. Nah kalau yang Chromebook tidak cocok di 3T itu karena tidak memiliki internet, karena terwujud di ujung-ujung Indonesia. Kemudian kalau yang berbasis internet ini memang daerah yang ada internetnya. Nah bagaimana program 3T tadi, apakah ditinggal atau tidak? Tidak ditinggal. Jadi itu ada proses namanya dilakukan awan penggerak. Jadi sistem awan penggerak untuk mengatasi 3T. Jadi itu udah dijelaskan oleh yang paling utama dijelaskan oleh klien kami Mas Ibrahim itu kepada penyidik, udah sangat dijelaskan secara mendetail dan terperinci. Jadi tidak ada karena udah digagal terus dicoba lagi, nggak gitu. Jadi ada program kementerian lama, ada program kementerian pada saat Mas Nadiem gitu loh. Jadi itu yang membedakan kenapa Chromebook bisa dipakai atau enggak tadi yang dua tadi itu. Baik, Sylvia. terakhir, ya Mas Boyamin silakan. Ya kan gini, berdasarkan penjelasan Kapus Penkum itu kan urutan gitu loh, bukan dua-duanya diajukan. Urutannya kan April dikaji bahwa Chromebook tidak dipakai atau tidak cocok lah istilahnya gitu. Tapi kemudian di bulan Mei mulai ada rapat dan di bulan Juli-Juni dianulir seakan-akan program Chromebook itu mengabaikan kajian yang di bulan April. Kan urutannya begitu kan. Jadi bukan dua-duanya disampaikan itu satu. Yang kedua adalah ini kan persoalannya juristan juga CT itu belum bisa diperiksa kan? Dan ini diduga kan pada posisi justru yang dibawa Pak Menteri itu kan pada posisi yang istilah saya adalah dari awal yang diduga dari lama gitu. Jadi staf khusus itu kan rata-rata kalau tidak satu partai atau ya teman lamanya gitu, dan ini perlu didalami betul gitu. Dan ini kan soal istilahnya saya dengan Pak Indra bisa berbeda pendapat wajar aja, dan ini mari kita tunggu Kejaksaan Agung seperti apa kan ya. Ada dugaan harga sedikit ditanggapi oleh Bang Indra sebelum kita closing, ditanggapi sedikit oleh Bang Indra. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya izin menanggapi sedikit. Mungkin Bapak mendapat informasi seperti itu, tapi pada faktanya informasi yang kami buat itu pun sudah kami serahkan kepada penyidik, bukti-bukti bahwasannya Chromebook itu gagalnya itu ya di tahun 2019 sebelum masa Mas Nadiem masuk. Nah, adapun dikaji lagi ulang itu bukan untuk daerah 3T tadi yang saya sampaikan. Itu untuk daerah berbasis internet. Nah, berbasis internet ini apa, ini programnya dia. Itulah yang untuk dikaji, peruntukan Chromebook itu untuk itu. Jadi kalaupun nanti ada tanggapan dari teman-teman yang lain di pihak kejaksaan mengenai gagal atau tidaknya Chromebook itu nggak apa-apa. Kami juga sangat terbuka terhadap penyidik menyampaikan apapun informasi yang dibutuhkan, kami akan sampaikan baik-baiknya. Sayang sekali waktunya sudah habis, Bang Indra dan Mas Boyamin, maaf sekali waktunya sudah habis, tapi kita sudah mendengarkan pendapat dari dua sisi ya. Terima kasih.